Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Ferdian, NIM 17060016. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Ekonomi atau biasa sebut dengan Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan salah satu tugas akhir saya pada mata kuliah saya pada semester 6 ini, yang mana mata kuliah saya yaitu Ekonomi Politik dengan Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Dan untuk tidak berpanjang kata pembukaan, di sini saya berasal dari kelompok 7, yang mana judul materi yang akan saya sampaikan yaitu implementasi dalam ekonomi politik. Itu judul besarnya, tapi yang akan saya sampaikan yaitu dua kasus di mana kasus ini menyangkut dengan ekonomi politik. Yang pertama itu kasus 212 yang terjadi di Jakarta kemarin, dan yang kedua kasus Candle Market Petition. Baiklah, kasus pertama yaitu aksi 212, yang mana aksi 212 ini adalah serangkaian aksi bela agama yang dilakukan oleh agama Islam pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi ini merupakan aspirasi tuntutan yang diberikan oleh umat Islam atas penistaan agama yang disampaikan oleh Bapak Ahok pada saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Seribu pada tanggal 2 September 2016, di mana Bapak Ahok ini menyinggung salah satu isi Al-Quran yaitu surat Al-Ma'idah ayat 51. Sehingga dengan penyampaian pidato tersebut, masyarakat tidak menerima dan merasa kecewa atas penyampaian Bapak Ahok tersebut. Sehingga mereka ini melakukan aksi, yang mana aksi ini dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016. Nah, maka dari sanalah terbentuk nama aksi 212. Di mana aksi ini berpusat pada daerah Jakarta, yang lebih tepatnya Monas, yang mana aksi ini didatangi jutaan umat Islam. Boleh dikatakan kurang lebih 7 juta umat Islam yang datang untuk menyampaikan aspirasi kekecewaannya terhadap Bapak Ahok tersebut atas penistaan agama ini. Dan mereka ini meminta agar kasus Bapak Ahok ini segera dilaksanakan, diproses, dan Bapak Ahok dipenjarakan. Dan setahun ke depannya, tepat pada tanggal 5 Mei 2017, hasil vonis Ahok telah keluar dan Ahok dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, sehingga Ahok divonis 2 tahun penjara. Dengan adanya tuntutan tersebut dan Ahok telah divonis, Ahok langsung membuat surat pengunduran dirinya dari sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Dan surat ini langsung bertuju kepada Presiden Joko Widodo. Setahun setelah itu, para alumni aksi 212 ini melakukan ajang reuni pada Desember 2017. Lalu mereka juga mengadakan reuni kembali pada tanggal 2 Desember 2018. Hal itu bertepatan langsung dengan tahun-tahun politik. Dan banyak yang mengatakan ini adalah spekulasi yang munculnya bahwa itu isu syarat kepentingan politik tertentu. Nah, itu adalah salah satu materi saya. Dan yang kedua yaitu kasus Candle Market Petition. Baik materi kedua yaitu Candle Market Petition. Ini adalah petisi pembuat lilin, yaitu merupakan sindiran tarif proteksionis ditulis oleh salah satu ekonomi besar di Prancis yang bernama Frédéric Bristadt. Di mana petisi ini
menyatakan bahwa pesaing industri atau pencahayaan itu merasa dirugikan dengan adanya cahaya dari matahari, sehingga membuat produksi mereka menjadi rugi dan berkurang. Maka dari itu mereka meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembuatan undang-undang dengan menyuruh masyarakatnya untuk menutup semua lubang yang bisa memasukkan cahaya ke dalam rumahnya, seperti jendela, pintu, dan sebagainya. Petisi lilin ini adalah keluhan yang ditulis oleh ekonomi Perancis, Brestat kepada pemerintahnya untuk menentang tarif impor. Brestat sebaliknya memilih pasar bebas untuk perdagangan dan persaingan internasional, dan bahwa tarif akan memiliki konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Brestat melawan tarif. Mereka orang yang menutup semua jendela atau akses semua yang bisa memasukkan cahaya ke dalam rumah, itu adalah sebuah pemaksaan, sehingga membuat ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Brestat menyatakan dalam kata-katanya, yaitu, tentukan pilihan Anda, tetapi tetaplah logis selama Anda melarang seperti Anda melakukan batu bara, besi, gandum, dan tekstil secara profesional saat harganya mendekati nol. Itu adalah kata-kata yang diutarakan oleh Brestat saat penyimpulan aksinya tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan ekonomi politik dengan kejadian seperti aksi 212 dan Candle Market Petition adalah, yang pertama, dengan adanya aksi 212, dengan adanya reuni, maka terjalinlah sebuah organisasi yang kuat dan persaudaraan yang kuat. Mereka reuni tidak cuma hanya reuni semata, tetapi mereka juga memikirkan apa bisa membantu masyarakat Indonesia, salah satunya negara Indonesia, yaitu dengan mereka mendirikan salah satu MART yang berjudul 212 MART yang ada di Indonesia. Begitu banyaknya MART 212 di Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk contoh hasil dari reuni aksi 212. Banyak lagi hasil-hasil reuni mereka. Banyaknya UMKM yang terbentuk oleh aksi 212 ini, sehingga membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunnya pengangguran di Indonesia. Dan yang kedua itu kasus Brestat, yang mana cahaya tidak boleh masuk dalam rumah. Kasus yang kedua itu dimana cahaya tidak boleh masuk dalam rumah, sehingga membuat kenyamanan berkurang, sehingga para yang mempunyai perusahaan tersebut melakukan permintaan pembuatan undang-undang kepada pemerintah. Itu salah satu politik untuk meningkatkan ekonomi bagi mereka. Dan segitulah video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.